Dan yang ketiga, tidak sikat gigi lah sebelum zawal. Yang keempat, dermawan di bulan Ramadan, ya, sebagaimana diterangkan tentang keutamaan zakat ini di kitab lainnya. Dan yang kelima, menderas Al-Quran. Yang keenam, iktikaf di masjid, apalagi di 10 terakhir. Karena iktikaf itu kebiasaan Nabi ketika masuk ke 10 terakhir. Nabi tawal firash wasaddal mizar. Itu kinayah daripada Nabi meninggalkan tempat tidurnya, ya, melipat tempat tidurnya, bahkan mengikat tali pinggangnya itu, sarungnya itu diikat. Itu menunjukkan, ya, sigap lah, ya, nasyat, ya. Dan da'aba wa ad'aba ahlah, artinya mengajak ibadah keluarganya. Dia juga memancangkan di 10 terakhir itu untuk ibadah semuanya, atau mengajak keluarganya untuk ibadah. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, ya. Terutama Lailatul Qadar itu di hari-hari witir. Yang paling dekat dengan witirnya, ya, 21, 23, 25 dan 27. Wat tatabu' fi hadzal i'tikaf aula. I'tikaf ini, ya, terus menerus, berturut-turut 10 hari, jangan, ya, itu lebih afdal, lebih aula. Bagaimana jika ada orang nazar i'tikaf berturut-turut atau dia niat? Maka kalau dia keluar tanpa darurat, itu terputus, ya, batal nazarnya, batal niatnya, ya. Sama meskipun dia keluarnya untuk menjenguk orang sakit, atau menjadi saksi, atau menyaksikan jenazah, atau ziarah, atau mentajdid wudu, ya, itu juga terputus, ya. Tetapi kalau keluarnya untuk qadaul hajat, buang air, itu tidak terputus, ya. Maka dia boleh wudu di rumah dan balik lagi, dianggap tidak terputus. Walayan bagi, ya, an yu'arrij ala sughlin akhar, tidak patut orang lagi i'tikaf dia condong atau menuju ke kesibukan lain, ya. Nabi tidak keluar ketika i'tikaf itu melainkan untuk memenuhi hajat orang, bukan hajat dia, ya, hajat orang, ya. Dan Nabi ketika i'tikaf tidak bertanya tentang orang sakit kecuali maron, sambil lewat gitu, nanya sambil lewat, bagaimana si anu, sehat? Tidak mengunjunginya, karena tidak boleh sibuk pindah kepada kesibukan lain. Dan tatabuk juga putus dengan jima, tetapi tidak dengan mencium. Dan boleh, tidak mengapa di masjid dengan memakai minyak wangi. Dan boleh juga akad nikah, ya. Ini udah betul-betul diprediksi semuanya ini. Siapa tahu pengantin ini rajin sekali, meskipun akad nikahnya tanggal 25, tapi dia tetap i'tikaf dari tanggal 21. Pas tanggal 25 akad nikah di masjid, ya, itu kalau di masjid akad nikahnya, maka itu tidak putus. Dan makan, minum, cuci tangan, di baskom, semua itu, ya, kalau itu di masjid semua itu, ya, keperluan, dan itu tidak terputus tatabunya. Nah, wala yanqadi'u tatabu'u bi khuruj ba'di badani. Kan sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu fa turajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bil hujrati. Wa amma qala al-mu'taqifu li qada'i hajatihi fa idza ada yang bagi ayat ta'ibaniyyata illa idza kana qad nawa awwalan asyrata ayyamin masalan. Dan tatabu ini tidak putus juga dengan mengeluarkan sebagian badannya di jendela begitu, ya. Karena Nabi SAW pernah, ya, menjulurkan kepalanya untuk disisiri oleh Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyahnya di kamar, karena rumah Nabi kan dengan masjid nyambung. Jadi Nabi menyodorkan kepalanya, ya, ke
jendela, maka Sayyidatuna Aisyah nyisirin. Nah, karena rambut Nabi panjang, ya, panjang, maka disisir. Itu boleh. Ya, rumah kita jauh, ya, gimana mau nyodorinnya? Ya, istrinya suruh datang, kita ngeluarin kepala di jendela masjid, ya, disisirin. Ya, itu apa ya, kemesraan Nabi, ya. Sampai nyisir juga manja, ya. Nah, istrinya yang nyisirin. Nah, mahma kharajal mu'takif liqadai hajati. Nah, selama orang iktikaf itu keluarnya untuk memenuhi hajat, maka itu tidak masalah. Tetapi apabila dia kembali, mesti dia ulang niat lagi. Ya, kecuali memang dia sudah niat dari awal 10 hari misalnya, ya, itu boleh. Tapi yang afdal tetap, ya, meskipun udah dari awal, ya, dia niat 10 hari iktikaf, sebaiknya, ya, tetap ada tajdid, itu yang lebih afdal. Ini mazhab Syafi'inya ini di sini, wal afdal ma'adzalika tajdid. Nah, al-faslu tsani. Al-faslu tsani bi asrar as-sawmi wa syurutihi al-batinah. Ya'lam anna as-sawma thalathu darajatin. Sawmul umumi wa sawmul khususi wa sawmul khususil khususi. Wa amma sawmul umumi fa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Wa amma sawmul khususi fa huwa kaful sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil athami. Nah, nah, sekarang baru kita masuk kepada tasawufnya puasa. Ya, ini masuk kepada tasawufnya puasa. Kalau tadi itu syariatus saum, ya, syariatnya puasa. Sekarang ini baru asrarus saum. Ya. Di dalam buku tasawuf juga tetap membahas tentang ibadah, cuma asrar. Asrarus shalah, asrarus saum, asrarus zakah, asrarul hajj. Ini bagian batin ibadahnya, ya. Ibadah bagian batinnya, ya. Bagian zahirnya adalah fikihnya, ya, syariatnya. Nah, maka orang sufi melihat semua ibadah itu dibagi 3 golongan, 3 kelompok, ya. Dan ini pembagian yang logis. Orang kalau bareng-bareng mesti beda. Kalau sendirian ya dia sendiri, tingkatannya nggak ada. Tapi kalau bareng-bareng, ya, mesti beda. Santri rame-rame begini mesti ada yang juara 1, juara 2, juara 3, kan? Itu sudah konsekuensi yang logis, ya, bagi bareng-bareng, bagi jamaah. Ya, kalau semua mesti beda. Nah, maka ketika dinilai semua orang beriman, orang sufi membagi 3 kategori, 3 golongan. Ya. Itu semuanya apa saja selalu dibagi 3. Ini pembagian ini adalah pembagian yang umum, ya, bukan pembagian yang betul-betul detil, tidak. Karena kalau pembagian yang detil, ya, pembagiannya akan berjumlah sejumlah orangnya. Ini ada 10 maka 10 bagian, ada 2 juta maka 2 juta bagian. Nah, namun ini hanya dibagi ke dalam kategori. Ini kategori ini berapa, kategori ini berapa. Tapi kalau didetailkan ya masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri kepada Allah. Hatta akhlak juga tetap dibagi 3 golongan ini. Sabar misalnya dibagi 3, ada sabar umum, ada sabar khusus, ada sabar khususul khusus. Ya, selalu begitu. Ini untuk membedakan. Ya, pembagian ini semuanya adalah mereka keluar dari ghirah mereka, ya, dari ghirah mereka untuk tidak sama, untuk menafikan kesamaan tokoh-tokoh mereka dengan tokoh-tokoh di luar. Ya, ya mungkin dulu di zaman sahabat juga ada, tetap ada tingkatan itu perbedaan, tapi ya tidak disebutkan. Namun makin kesini makin mendesak, makin
makin jauh dari zaman Nabi, makin ya, perlu untuk dijelaskan. Ya kan ada orang yang belum bisa, ada yang udah agak bisa kan gitu. Ada yang sudah bisa banget. Kan mesti beda, itu mesti begitu itu konsekuensinya. Nah, maka puasa juga tetap dibagi 3 derajat. Nah, bahwasanya puasa itu ada 3 derajat. Pertama, puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa yang dilakukan oleh semua orang. Sama ini puasanya kalau umum ini. Ya, puasa awam. Ya, ini puasanya semua orang. Ya, baik Nabi ya puasanya begini, wali ya puasanya begini, kita juga puasanya ya begini. Dan kedua, puasa khusus. Ini baru orang yang sedang puasa, ya, yang puasa umum tadi, plus dia menjaga yang lain. Ya, puasa juga bagian lainnya, ini khusus. Kenapa khusus? Karena tidak semua orang, lebih sedikit. Gitu. Nah, yang ketiga ini lebih sedikit lagi, ini sangat teristimewa, khususul khusus. Ya, khasul khas. Ya, ini lebih sedikit lagi jumlahnya. Nah, adapun puasa umum apa? Puasa yang menjaga perut dan farji dari qadha syahwat. Sebagaimana yang dijelaskan itu tadi, ya, pasal pertama tadi itu puasa umum tuh. Semua orang puasa ya begitu. Nah, sekarang apa puasa khusus? Ya, puasa khusus ini menjaga pendengaran, mata, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh lainnya dari dosa. Jadi orang yang sedang puasa, yang tidak makan, tidak jima, ya, puasakan itu. Nah, maka puasa khusus ini juga dia menjaga semua anggota tubuh itu dari dosa ketika puasa. Nah, maka ada ungkapan begini, ya, kamin shaim muftir katanya. Berapa banyak orang yang puasa umum tapi tidak puasa khusus, maka dianggap buka. Wa kamin muftir shaim katanya. Ada orang enggak puasa, makan minum, ya, di bulan biasa, tetapi dia menjaga anggota tubuh ini, maka itu puasa khusus. Gitu. Nah, adapun puasa khusus dan khusus itu puasa rohani. Ya. Ini puasa saumul qalbi an apa? Anil himami ad-daniyah. Himam. Ya. Dari semangat yang hina. Nah, ini semangat yang hina ini apa? Semangat yang hina ini motivasi yang kuat untuk melakukan amal ibadah bukan untuk Allah, maka itu semangat yang hina. Ya. Artinya semangatnya bukan untuk Allah, maka itu daniyah. Tapi kalau semangatnya untuk Allah itu aliyah. Ini istilah orang sufi. Orang sufi mengidentikan himmah aliyah ini dengan hub. Karena hanya orang yang penuh dengan cinta lah yang semangatnya mengebu-ngebu, enggak pudar, enggak mudah pudar. Ya. Tentu hubnya, cintanya kepada Allah. Ya. Tapi kalau dia melakukan meskipun bilangannya banyak, tapi ternyata yang membuat dia semangat bukan Allah. Ini daniyah. Ya, serta puasa dari al-abkaru dunyawiyah. Dari mumet pikiran dunia. Ya. Sampai sholat ingat dunia baik. Itu batal. Ya. Karena orang sufi itu, ya, ada Al-Imam Ibn Arabi itu mengatakan bahwa an-sauma huwa hayatus sufi kulluha. Ya, orang puasa itu sebetulnya model gaya hidup orang sufi. Full gaya hidup. Ya. Jadi tren di hidupnya itu seperti puasa itu.
lillah dan menjaga hawa nafsu. Ya. Nah maka dia hidup itu seperti ibadah. Ya utamanya seperti orang puasa. Bahkan ya seperti sholat. Dia menjaga hidup agar tidak batal. Seperti orang puasa agar tidak batal. Apa batalnya? Lupa Allah. Mereka mengatakan hidup ini kalau lupa Allah batal. Ya. Puasa kan kalau lupa, bukan lupa artinya melanggar ketentuan. Ya, kalau buka maka batal. Nah bukanya hidup ini lupa Allah, maka itu dia jaga. Ini puasa tingkat yang istimewa sekali. Karena waqafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Gitu. Nah maka coba lihat terus wa yahsulu nah wa yahsulu fitru fi hadha sawmi bil fikri bima siwallahi azza wa jalla wa yawmil akhir wa bil fikri dunya illa dunya turabu fitri fa inna dhalika min zadil akhirati wa laysa min ad-dunya hatta qala arbabul qulubi man taharrakat hikmatuhu bit tasarrufi fi naharihi bitadbir ma yuqiru alayhi kutibat alayhi khati'atuh fa inna dhalika min qillatil wujudi bi fadlillahi azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihil maw'ud. Naam. Ini bagi puasa yang khususul khusus. Ya. Itu terjadi batal puasanya dengan mikir selain Allah. Batal itu. Ya. Mikir selain Allah dan mikir selain hari akhirat. Makanya selalu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Nah, tetapi jika berpikir dunia, tujuannya agama itu tidak. Ya, wabil fikri dunia illa dunia turadul liddin, kecuali mikir dunia untuk agama. Ya, bangun musola untuk ngaji misalnya. Ya, nyari duit untuk sedekah ke santri misalnya. Nah, ini masuk ke dalam yaumil akhir. Ya, karena itu bekal akhirat. Yang jadi bekal akhirat itu akhirat, bukan dunia, bukan bagian dari dunia. Sehingga arbabul qulub, orang-orang yang memiliki hati, orang sufi berkata begini, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Orang yang malam-malam mikirin, ya, besok siang ini kira-kira saya buka apa ya besok, itu udah rasanya dosa, itu udah salah itu. Ya, apalagi bulan Ramadan pakai ditulis menunya itu. Bulan pertama ini, bulan kedua ini, itu udah sampah semua itu isi hatinya itu. Ya, karena puasa ini taklilut ta'am, ini malah tanzimut ta'am. Ya, puasa ini kan nyedikitin makanan. Oh, ini malah mengatur jadwal menu makan. Nah, ini sudah sampah. Ya. Jadi kalau bulan puasa ini bagi santri ini, bagi salikin udah bukan makan. Konsentrasinya taklilut ta'am, taklilun naum, taklilul kalam, itu saum. Kalau tidak, itu bukan saum tapi ju'. Bukan shaim tapi jai'. Ya. Kenapa? Karena itu dianggap ya kurang percaya kepada karunia Allah dan kurang yakin kepada rezeki Allah yang dijanjikan. Naam. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i was-siddiqina wal muqarrabina wa la yatawwal an-nazaru fi tafsiriha qawlan walakin bi tahqiqiha 'amalan. فإنه إقبال بكل الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتربص بمعنى قوله عز وجل
Nah, ini adalah pangkat para nabi, puasa khususul khusus ini. Para siddiqin, aulia, dan orang-orang yang muqarrabin. Ya, orang-orang yang arifina billah. Dan kata Imam Al-Ghazali, kami tidak memperpanjang dalam memerinci puasa khusus ini, tetapi cukup fi tahqiqihi amalan. Ya, realisasi amalnya apa? Fa innahu iqbalun bikunhil himmati alallah. Mereka orang yang puasa khusus ini betul-betul dengan segenap semangatnya memang dihadapkan kepada Allah saja. Konsekuensinya insirafun an ghairillah. Ya, dia membelakangi, berpaling dari selain Allah. Dan ini terkandung dalam makna firman Allah, qulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka mengatakan kami ini Allah saja. Ya. Adapun orang lain ya biar ya mereka bermain-main di dalam haudnya, ya, di dalam mentalitasnya, di dalam kedudukannya. Ya, mereka tidak peduli kecuali Allah saja. Ya, kalau yang lain-lain dianggap itu yal'abun fil haud. Ya, main-main. Kulillah ya bi ma'nal isyari. Nah, kalau puasa yang umum kan sudah satu pasal tuh. Nah, puasa yang khusus ya diringkas saja oleh Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian baru puasa khusus ya ini yang diterangkan karena beliau memang sedang membuat konsep ya tasawuf dalam konteks al-bidayah thariqah. Ya, maka saumul khusus ini katakanlah ahli thariq, adapun puasa khusus ahli haqiqah. Gitu. Maka yang dijabarkan dalam ihya itu mesti yang khusus ini. Ya, karena isi ihya itu semuanya konsep ya bagi para salikin ilallah. Nah, wa amma saumul khusus wa amma saumul khususi wa huwa saumus shalihina fa huwa kaful jawarihi 'anil athami wa tamamu bi sittati umurin. Nah, ini puasa khusus ini puasanya orang soleh. Ya, orang yang mutamassik bisyariah. Ya, semua amalnya muqayyad bisyariah. Ya, maka dia menjaga anggota tubuh dari dosa. Nah, ini terjadinya penjagaan anggota tubuh itu dengan 6 perkara. Al-awwal. Al-awwalu rabbul basari wa kafuhu 'anil ittisami fil amri ila kulli ma yuzammu wa yukrahu wa ila kulli ma yashghalu al-qalba wa yulhi 'an dzikrillah 'azza wa jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khawfan min Allahi atahu Allahu 'azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Wa rawa Jabirun an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun yuhzil as-shaima al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wal yaminul kadhibatu wan nadhru bisyahwati. Nah, yang pertama ini menundukkan pandangan mata dan mencegahnya dari ittisa' fin nadhar, ya, dari jelalatan, dari meluaskan pandangan ke segala apa yang tercela dan dilarang. Ya, kan banyak yang dilarang untuk dilihat. Ya, maka orang puasa jika ingin menyertai rohaninya berpuasa, maka dia mesti masuk kepada perbuatan khusus. Ya, ini jalan untuk menuju kepada Allah. Itu belum Allah betul belum, ya, tapi jalannya menuju kepada Allah itu adalah khusus. Seperti tasawuf, kenapa disebut ada thariqah? Ya, karena thariqah itu jalan khusus. Khusus di sini
adalah upaya untuk mengarahkan orientasi tujuan hati ya, agar menghadap kepada Allah. Karena dia tidak menghadap, maka dia berusaha untuk menghadap. Itu thariqah. Ya, maka dikatakan tasawuf dalam makna thariqah adalah sirkut tawajjuh. Ya, orang yang sedang membetulkan ya, hatinya agar menghadap. Badannya mungkin sudah menghadap, sudah sholat nggak berhenti dengan jamaahnya lagi, tapi hatinya tidak menghadap. Maka perlu dihadapkan kepada Allah, itu tarikat. Jadi semua tujuan tarikat ya, adalah itu. Untuk tujuan itu di dalam tarikat ada wirid-wirid yang banyak, ya, ada suhbah kepada mereka mursyid, ada khalwah, dan ada suhbah, ada bahkan berqasidah pun ya, sebetulnya untuk tujuan itu, bukan tujuan untuk ghaflah ya. Nah itu at-tariqah. Maka ada, kita sering dengar begini, ini tarekat kan ini definisinya ulama dulu selalu katanya al-mukhtas lis-salikin katanya. Ini jalan khusus, mau diubah kepada umum. Ini harus kita buka masyarakat ke umum. Itu beliau salah memahami definisi. Ya. Karena maksudnya khusus itu lis-salikin ilallah. Khusus untuk orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ini panduannya. Artinya kalau orang bertarekat nyari selain Allah itu ya enggak, bukan di situ tempatnya. Jadi bukan ini usus harus diumumkan, harus dimasyarakatkan. Ini ya, saya yakin yang bicara begitu asalnya bukan orang tarekat, itu pengkaji itu. Jadi su'ul faham. Ya, itu masuk kepada kategori ya, kan ada ungkapan begini, tu'ina at-tasawuf bi arba'ati a'da katanya. Tasawuf itu dicemparkan oleh 4 golongan. Salah satu minal muslimin wa wahidun min khairihim. 3 dari golongan Islam, yang satunya dari non-Islam. Yang dari yang 3 ini yang satu apa? Al-jahalatu bi haqiqati tasawuf. Ya. Ini tidak tahu hakikat tasawuf. Nah ini 2 sebabnya itu ya, jahalah itu al-waham wa su'ul faham. Ya, mungkin dia profesor tasawuf tapi su'ul faham, bukan pengamal. Jadi banyak menimbulkan ide-ide yang melanggar ya, manhaj di dalam tasawuf. Nah, dan juga tidak boleh melihat kepada yang memalingkan hati, menyibukkan hati. Ya, menyibukkan hati itu artinya hati kan dihadapkan kepada Allah. Nah, karena mata melihat sesuatu, maka hati menjadi berpaling kepada selain Allah itu dan membuat dia lalai dari ingat Allah. Maka di tasawuf itu ada yang namanya khalwah. Khalwah itu ya, orang uzlah, orang dikhalwahkan, dijauhkan, bukan dari orang tetapi juga dari tempatnya juga dijauhkan, betul-betul bersendiri ya, ini bukan sedang tapa atau sedang apa lagi tuh, apa orang yang sedang bertapa itu apa disebutnya, semedi. Ada lagi tuh kontemplasi, apa ya, ada ya kontemplasi atau apa itu ya, merenungi diri, enggak ada itu ya. Khalwah itu intinya meditasi ya. Khalwah itu intinya adalah untuk menjernihkan hati agar tidak menerima masukan yang kotor dari panca indera ini ya. Oleh karena itu orang khalwah itu dimasukin ke kamar, kamarnya itu nggak boleh ada apa-apa, kosong blong, nggak ada apa-apa itu. Kalau boleh kamarnya juga nggak boleh warna-warni, putih semuanya tuh. Dan nggak ada jam dinding di situ atau tanggalan di situ. Ya. Apalagi bawa handphone.
Ya, kalau bawa handphone tuh. Makanan juga nggak ada, makanan mesti taruh di luar pintu. Kalau dia makan, dia ambil ya, terus dia keluar lagi. Nggak boleh ngelihat orang. Ya. Kenapa? Karena panca indera ini, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, ya, itu akan merubah hati. Dia itu ingin dijernihkan, diendapkan kotorannya itu. Dan bawa Quran saja nggak boleh. Quran ini, karena masalahnya kertasnya ini. Ya, kan orang kalau kosong, kalau terpencil sendiri, ya, dan tidak bisa keluar dari situ, ya maka tidak ada kesibukan. Mau nggak mau dia akan kembali ke dirinya. Ada saja sesuatu yang dilihat, ini bisa jadi pembahasan yang detail. Ya. Ngelihat ada jam dinding aja itu ya, untuk mengisi kekosongannya maka sibuk dengan jam dinding. Ini jam dinding ini bulat, ini terbuat dari mengganggu itu ya, karena nggak ada kesibukan apa-apa, maka nanti kesibukannya datang dari jiwanya, dan tidak ada jiwa itu melainkan yatajih ilallah. Karena itu fitrah. Kita ini sudah banyak disibuki oleh anggota tubuh ini. Mata ngelihat macam-macam, telinga mendengar macam-macam, ya, mulut, tangan, kaki, bahkan coba mata kita ngelihat haram yang rusak hati. Telinga kita mendengar yang buruk yang rusak hati. Ya. Kita ngomong apa aja yang rusak hati. Kita jangan merasa, ya kan saya kan cuma bicara. Loh, bicara itu yang bahaya, merusak hati. Ada sugesti, apalagi berbunyi itu ya. Haramnya saja mengeluarkan lafal itu sudah noda, itu sudah dinoda. Allah sudah ngasih noda. Apalagi suara itu terdengar ke pikiran kita, itu jadi sugesti kotor ya. Ngomong itu paling bahaya, itu ngomong ya. Sampai makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ngomong tuh yang baik aja. Kalau tidak ya, falyakul khairan au liyasmut, diam. Makanya ya, seperti ibu-ibu misalnya, istri mau marah sama suami boleh, tapi jangan keluar dari mulut. Kalau pas pengen nyaci maki suami itu terus kasih sulasiban tuh di mulutnya. Nah terus ngomong apa aja boleh, nggak apa-apa. Wah, dasar suami kurang ajar, suami babi, suami anjing, kampret gitu bisa. Tapi dalam hati aja, nggak boleh keluar. Karena kalau keluar ada sugesti ke dalam pikiran, kecatat sama malaikat. Setan juga terus mengembangkan bahasa itu. Ya, omongan buruk itu menjadi godaan yang makin merusak. Bahkan malaikat bingung, ini ibu-ibu lagi ngapain ini ya? Zikir apa ini? Jadi nggak ketulis. Wah, zikir rupanya. Kan ditulis baik tuh. Padahal lagi ngumpat-ngumpat di dalamnya tuh. Itu lidah tuh. Hebatnya lidah tuh. Ya. Nah, maka tentang pandangan mata yang rusak itu hati. Bahkan banyak ulama sufi menjelaskan tentang orang yang menjaga mata itu betul-betul dekat dengan pikiran. Dan apabila pikirannya benar, maka hatinya akan lurus tegak dengan pikirannya, maka firasatnya tajam. Ya. Kalau antara hubungan pikiran dengan hati banyak terganggu, maka selalu persepsinya salah, pandangannya salah. Dan mata itulah salah satu sumber utamanya yang memisahkan ya, kelurusan pikiran ya, ke dalam hati. Maka firasatnya menjadi tajam. Ya, dulu Imam Syafi'i kan mengadu hafalannya hilang ya, kepada gurunya, dinasihatkan untuk menjauhi maksiat matanya itu. Ya. Apalagi kita mau menjaga hati ini, memang mata inilah ya, yang penting dijaga. Maka Nabi mengumpamakan mata itu
diumpamakan seperti panah beracun, ya. Panah iblis yang beracun. Barang siapa yang meninggalkan pandangan karena takut kepada Allah, coba Allah akan datangkan iman yang dia rasakan manisnya iman itu di hati. Itu kan nurullah itu, ya, dia merasakan. Bahkan dari Sidna Anas, 5 yang membatalkan puasa khusus ini, ya. Dusta, ghibah, namimah, yang sumpah dusta, dan melihat dengan syahwat. Nah, yang kedua, الثاني حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء وإلزام السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان الغيبة تفسد الصوم رواه بشر بن الحارث عنه. وروى ليث عن مجاهد خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صوما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Nah, yang kedua ini menjaga lidah dari hazayan. Apa hazayannya? Jelas. Geruang, ya. Banyak artinya tuh. Omongan yang tidak ada melantur. Ngomong melantur, ayo dituruti pengen ngomong-ngomong terus. Itu hazayan. Dan dusta serta ghibah, namimah atau fuhush. Fuhush ini melampaui batas. Itu fuhush. Fuhush ini ada secara khusus disebut dalam Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya. Bahkan ada kasus fuhush yang dilakukan oleh istri Nabi dan Nabi menegurnya, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Ya. Satu ketika ada segolongan orang Yahudi datang ke rumah Nabi, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Bukan assalamu, tapi assamu. Assam itu adalah kalimat cacian, seolah-olah dipleset-plesetkan supaya kedengarannya seperti assalamualaikum sambil senyum-senyum tuh. Padahal assalamualaikum. Ya, Nabi menjawab waalaikum. Nah, tapi istrinya dari dalam rumah keluar, balidzamu wasabbu alaikum, katanya. Ya. Nabi akhirnya mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, la takuni fahisyah. Ya, wahai Aisyah, jangan berbuat fahish. Jadi fahish itu jelas sekali dari kasusnya itu, ya, menimpali kejahatan yang lebih, melampaui. Ya, karena undang-undangnya dalam akhlak Islam, kalau kita dijahatin orang, boleh ngebalas tapi di bawahnya. Misalnya ada orang kurang ajar kamu juga, udah begitu. Ya. Jangan sampai kamu yang kurang ajar babi, itu fuhush. Udah sama, lebih lagi, lebihnya ini fuhush. Orang masih dianggap batas akhlak baik kalau di bawahnya. Kamu ini kurang ajar. Ya, sama kamu juga gitu. Ya, Nabi menjawab itu. Assalamualaikum, waalaikum, kata Nabi kan. Sayyidatuna Aisyah karena merasa Nabi dan istrinya, ya, balidzam wasabbu wal la'natu alaikum. Maka Nabi mengatakan, la ya Aisyah, la takuni fahisyah. Nah, ini fahisyah itu melampaui. Nah, kecuali kita mendapat penghormatan baik dari orang, maka baru kita balas sama, bahkan ya jika dia punya akhlak, maka dia akan lebih membalasnya. Jika buruk tidak, maka jika lebih itu fuhush. Fuhush dalam ucapan apa?
marah, teriak-teriak, itu fuhsy. Ya. Ngomong vulgar, cabul, itu fuhsy. Ya kenapa? Kan memang itu namanya. Lah itu fuhsy. Ya, tidak boleh. Ya. Dan juga jafa, kasar, khusumah, ya bertengkar, mira, jidal, dan mesti lidah itu diilzamkan untuk sukun, diam. Disibukkan dengan zikir, baca Quran, inilah saumul lisan. Ya. Bahkan Al-Imam Sufyan berkata, ghibah merusak puasa. Ya, Imam Lais dari Mujahid berkata radhiyallahu anhuma, 2 perkara yang merusak puasa, ghibah dan dusta. Ya, Nabi juga bersabda, innamas saumu junnah. Puasa itu justru penghalang perisai. Ya. Maka jika orang berpuasa, jangan buat rafas, jangan buat jahil. Ya, jangan bicara kotor, jangan bicara yang tidak ada artinya, dan juga tidak berbuat sesuatu yang tidak berdasarkan akal yang benar. Ya. Orang kalau berbuat yang keluar daripada akal sehat, itu jahil. Ya. Nah, jika ada orang yang ngajak bertengkar, ngajak nyaci maki, katakan inni shaim. Artinya saya sedang memperisai sifat-sifat nafsu dan marah. Saya sedang mendidik, itu shaim. Bukan iki bulan Ramadan ya, lamun Arab gulet engko Syawal ini. Bukan begitu. Bukan, justru sampai kapanpun ya, saya latihannya di sini. Saya tidak mau menuruti hawa nafsu marah. Tidak. Ini kan kita enggak. Oh, coy, itu bulan puasa, engkau baik Syawal kayak gitu. Tidak, bukan begitu pahamnya. Ya. Ya bukan berarti, orang kok bulan puasa kok begitu ya. Lah memang kalau bulan lain boleh. Ya, justru lagi dia ya, memperisai diri dari sifat-sifat buruk, melapisi ya, diri dari dinodai ya, dengan sifat-sifat yang syahwat, yang nafsu. Naam, wajah fil khabar. وجاء في الخبر أن امرأتين صومتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدهما الجوع والعطش من آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صلى الله عليه وسلم قل لهما قيئا فيه ما أكلتما فقالت إحداهما نصفه دما عميقا ولحما غليظا وقالت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صومتان عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يذهبان الناس فهذا ما أكلتا من. Nah, ini adalah kisah ya. Kisah hikmah dari kisah ini, Nabi boleh menunjukkan dosa seseorang dalam bentuk benda materi ya. Itu kalau seseorang sudah melihat keburukan yang bersifat abstrak itu bisa dibayangkan dalam bentuk materi, maka mungkin dia mampu meninggalkan keburukan itu dan jauh dari melakukannya. Ya, karena kebersihan hati kita itu tidak membayangkan. Ya, maka amal itu kan nggak kelihatan, baik buruk itu kita nggak tahu, karena amal itu abstrak. Ya. Orang kelihatannya berbuat baik padahal dia berencana buruk, kan nggak tahu itu. Ya, nggak tahu. Ya.
Orang kan datang ke masjid, nggak boleh kan suudzon. Wah itu ngapain ya ke masjid? Ya ke masjid kok ngapain? Ya. Kita nggak tahu kalau niatnya nyolong sendal kan nggak tahu. Niatnya nyolong kotak masjid kan nggak tahu. Tapi kan nggak boleh suudzon. Gitu kan, amal itu kan nggak bisa ada yang lihat amal ini makbul, amal ini bersih. Tidak, kita hanya kaitkan dengan zahir syariah. Berhenti di situ. Ya, itu undang-undang akidah. Tidak boleh kita jadi Tuhan. Ya, meskipun kasab tidak boleh. Kalau orang kasab membuka, ya, apa yang tersembunyi maka dihukum oleh syariah kita. Tidak boleh. Ya. Pernah Imam Hasan al-Basri ini seorang tabi'in, ya, yang menyaksikan, ya, pernah menyaksikan meskipun tidak banyak perbuatan sahabat. Ya. Dia terkagum-kagum perbuatan sahabat itu. Ya, begitu mutamassik, ya, teguh dengan agama, begitu tinggi adabnya, etikanya, moralnya itu. Kemudian dia menyaksikan di akhir tuanya kehidupan tabi'in, generasi setelah dia, dengan firasatnya yang tajam, dengan perilakunya mulai kurang etik. Apa kata beliau mengatakan? Andaikan di zaman sekarang ini, ya, keburukan kita, apabila kita melakukan keburukan itu ada pertunjukan secara materi dalam bentuk ekor katanya. Kalau setiap orang berbuat dosa keluar ekor, maka ini jalan-jalan kita sudah sesak penuh, nggak bisa jalan lagi karena ekor kita. Ya. Maka untungnya segala kesalahan, khati'ah, dosa kita itu tidak ditunjukkan oleh Allah dalam bentuk benda. Kalau ditunjukkan Allah, nah itu hanya yang boleh melihat yang berhati bersih. Baru dia seolah-olah terbayang begitu keburukan itu, seolah-olah membawa dia hatinya itu hati bersih. Ketika melihat keburukan itu membawa bayangan kepada bentuk sifat yang berbentuk materi. Kan ada Nabi juga memberi satu ilustrasi. Orang sholat ngeduluin iman, kan imam mukanya kan muka kuda. Coba orang manusia misalnya sedang marah lalu memukul orang, coba kita bayangkan sifat binatang, mesti ada keserupaan tuh. Itu kalau pikirannya sehat paling kurang, menguasai marahnya mesti dia melihat gerakan, ya, dalam bentuk materinya dia bisa umpamakan serupa ini, serupa ini, serupa ini, serupa ini. Kita sering melihatlah, mendengar cerita para wali katanya. Dia melihat ini semua mukanya seperti ini, seperti ini. Itu sebetulnya cerita pandangan firasat batin mereka terhadap perbuatan buruk. Itu yang menghentikan mereka untuk berbuat buruk. Kebersihan jiwanya itu, firasatnya yang tajam itu. Ya. Bahkan dia mungkin merasa bahwa dirinya, ya, monyet, dirinya apa? Kan ulama dulu ada yang mengatakan mantarokal wir fahuwal qird, katanya gitu. Ya. Orang yang habis sholat nggak zikir ya qird, kan gitu. Ya. Kan kebayang, oh persis qird, lompat habis sembahyang langsung pergi, kan gitu, kan kayak qird gitu. Ya. Nah ini sampai seperti itu. Nah ini cerita ada dua wanita puasa di zaman Nabi, lalu diletihkan, dicapekan oleh lapar dan dahaganya. Padahal udah sore, di akhir sore, hampir keduanya itu tewas. Ya. Nah maka dia mengutus orang kepada Rasulullah untuk minta izin buka, padahal udah sore. Ya, akhirnya Nabi menyuruh orang itu membawa baskom. Kata Nabi, ya udah dibawa baskom ke dia. Bilang kepada kedua perempuan itu, muntahin di baskom ini apa yang kamu makan. Bilang gitu. Akhirnya seorang muntahin, separuh baskom isinya darah kental tuh.
daging yang seger keluar dari mulutnya, maka yang satu laginya muntah, penuhlah baskom itu dengan darah. Orang semua heran. Maka apa kata Nabi? Dua orang itu puasa dari yang Allah halalkan, tetapi buka kepada yang Allah haramkan kepada keduanya. Apa yang dilakukan? Ada seorang perempuan datang ngajak duduk-duduk sama perempuan lain, ngerumpi, gibah. Suami kamu itu gimana sih? Iya memang sama. Sudah, ya. Atau tetangga dan sebagainya. Ini adalah perempuan yang makan daging orang, ya, daging mereka. Ini kan haram. Gibah itu kan memakan daging saudaranya. Itu haram, darah daging dimakan. Maka itu Nabi itu sampai Nabi tunjukkan, ya, nyata, ya. Padahal amal orang gibah seperti makan daging, ya itu kan abstrak, tapi ditunjukkan kepada Nabi. Sama dengan ucapan Nabi, andaikan sabar itu, ya, diwujudkan ke dalam bentuk materi, maka dia adalah orang yang ganteng dan cantik. Gitu. Bagaimana kalau, ya, orang itu mempunyai semua sifat-sifat mulia? Yang boleh jadi di akhirat ditunjukkan dalam bentuk orang yang sangat cantik dan, jadi ada sifat yang abstrak ini, ya, itu ada ilustrasinya dalam kepada sifat-sifat materi. Asalis. Asal itu kampus kami anil isboi ila kulli makruh. Lianna kullama hurima qawluhu hurima isboi ilaihi. Wa lidzalika sawwallahu azza wa jalla baina mustami'i wa akli sifti. Faqala ta'ala sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Wa qala azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru qawli mulki aw akli mustahil. Fasukutu ala ghibati haramun. Wa qala ta'ala innakum idzan mithluhum. Wa lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam al-muhtabu wal mustami'u syarikan fil ithmi. Nah, yang ketiga ini telinga, mendengar, ya, menjaga pendengaran dari mendengarkan segala yang dilarang. Karena apa? Karena segala yang diharam mengatakannya, maka haram mendengarkannya. Oleh karena itu Allah mempersamakan antara orang yang mendengar dengan makan haram. Di dalam ayat sama'una lil kadzib, mendengar kedustaan, akaluna lis-suhut, sama dengan orang yang, ya, memakan yang haram. Dan firman-Nya lain, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar. Kalau orang-orang rabbaninya, orang Kristen, dan ahbarnya, ulamanya orang Kristen, tidak mencegah kaumnya berkata dosa atau memakan haram, di atas mendengar dusta, mendengar sama dengan makan haram. Ayat ini berkata dusta, makan haram. Kalau mendengar disamakan dengan makan haram dan berkata dosa sama dengan makan haram, berarti berkata buruk sama dengan mendengar buruk. Maka mendiamkan gibah haram, ngedengerin aja haram, karena gibahnya haram. Innakum idzan misluhum. Jadi bahwasanya kamu itu yang mendengar sama amai mereka yang berkata. Dan ini, ya, digarisbawahi oleh Nabi lagi, al-mughtab wal mustami' syarikani fil ism. Yang menggibah dan yang mendengarkan, ya, berkongsi dalam dosa. Ar-rabi'. Ar-rabi'u kafu baqiyatil jawarihi anil adami minal yadi wal rijli anil makari wa kaful batni anil syubuhati wa qadal istori. Fala makna lis-sawmi wa wal kafu anil ta'amil halal thumma al-iftaru anil haram. Famisalu hadha sawmi mithalu man yabni qasran wa yabni misran. Fa inna ta'amal halal inna yadurru bi kathratihi la bi naw'ihi. Fasawmu li taqlimihi
wa tarikul istighfari min dawa'i khawfan min dharihi idza adala ila tanawi sunni kana safihan wal haram summun muhlikun lid-din wal halalu dawa'un yanfa'u qaliluhu wa yadurru kathiruhu wa qasdus sawmi taqliluhu. Nah, yang keempat ini mencegah anggota tubuh yang lainnya, yang sisanya dari dosa. Tangan, kaki, ya, dicegah dari segala yang dilarang. Perut, ya, mencegah dari makan yang syubhat waktu buka. Maka tidak artinya orang puasa. Orang puasa itu kan al-kaffu an ta'amil halal, ya, yang tadi nih kita terangkannya. Puasa mencegahkan dari makanan yang halal. Summal iftar alal haram, buka yang haram, baik itu riba atau makanan haram. Maka perumpamaannya katanya orang yang puasa yang seperti ini nih, itu seperti orang yang bangun istana, bangun rumah tapi ngerusak kotanya. Ya, rumahnya di dalam kota, kotanya dirusak, ya rusak. Ya. Dia bangun nafsunya untuk jauh, untuk dilawan nafsunya meskipun halal. Pas buka makan yang haram.